Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzii tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani dan juga para pendengar radio Muslim di mana saja berada, rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita masih bersama dengan kitab Jami', kitab Sahih Bukhari karya Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita akan lanjutkan kajian kita pada malam hari ini masih pada bab yang sama dan juga kitab yang sama, Kitabul Ilmi, dan kita sudah sampai pada bab-bab terakhir dari Kitabul Ilmi. Masih pada bab yang sama, bab yang menjelaskan tentang makna liyuballigh syahid minkumul ghaib, agar supaya orang yang hadir, orang yang menyaksikan hadir di majelis ilmu di antara kalian menyampaikan ilmu yang telah dia dapatkan kepada orang yang tidak hadir. Min bab tablighul ilmi, menyebarkan ilmu, menyampaikan ilmu kepada saudara muslim yang lainnya, sehingga manfaat dari ilmu tersebut tersebar, sehingga ketika seorang hamba dengan belajar dia berusaha untuk menyempurnakan dirinya dengan ilmu yang dia dapatkan, maka menjadi kewajibannya setelah dia mendapatkan ilmu, setelah menyempurnakan dirinya, untuk kemudian menyampaikan ilmu yang telah dia dapatkan kepada saudaranya, untuk bisa bersama-sama mengambil manfaat dari ilmu yang telah dia dapatkan. Kita sampai hadis yang ke-105. Imam Bukhari rahimahullahu taala berkata, qala haddatsana Abdullah ibn Abdul Wahhab qala haddatsana Hammad an Ayyub an Muhammadin an ibn Abi Bakrah an Abi Bakrah dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fa inna dima'akum wa amwalakum qala Muhammad ibn Sirin wa ahsibuhu ay adhunnuhu qala wa a'radakum alaikum haram ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha ala liyuballigha syahidu minkumul ghaib
Wa kana Muhammad Muhammad ibn Sirin, salah seorang tabi'in, yaqulu sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana dzalika ala hal ballagtu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ala hal ballagtu marrataini. Imam Bukhari rahimahullahu taala beliau berkata, telah meriwayatkan hadis kepada kami Abdullah bin Abdul Wahhab. Beliau berkata, telah meriwayatkan hadis kepada kami Hammad bin Zaid Al-Basri, an Ayyub, dari Ayub Sakhtiyani, an Muhammad bin Sirin, an Ibni Abi Bakrata, nama lengkapnya Abdurrahman ibn Abi Bakrah, an Abi Bakrata, dzakar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata, fa inna dima'akum wa amwalakum, maka sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian. Qala Muhammad, dan salah satu di antara rawi hadis ini Muhammad ibn Sirin, wa ahsibuhu adunhu, saya mengira beliau berkata, wa a'radakum, sungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan kalian, alaikum haramun, atas kalian haram, maksudnya antara sesama kaum muslimin, tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh diambil, tidak boleh direndahkan, illa bihaqqiha, kecuali dengan hak, kecuali dengan benar. Kahormat yaumikum hadza, sebagaimana kehormatan hari kalian ini. Ini terjadi pada saat Hajjatul Wada, pada yaumul ini kisah Nabi SAW dengan para sahabatnya pada yaumul Arafah, fi syahrikum hadza, pada bulan kalian ini, yaitu bulan Dzulhijjah, ala liyuballigha syahid minkumul ghaib. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, ingatlah agar supaya orang yang menyaksikan di antara kalian menyampaikan apa yang dia dengar, apa yang dikatakan kepada orang yang tidak hadir. Wa kana Muhammad, dan adalah Muhammad ibn Sirin berkata, sadaqa Rasulullah SAW, benarlah Nabi Muhammad SAW, kana dzalika, hal itu betul-betul terjadi. Maksudnya apa? Bahwasanya orang yang hadir, para sahabat yang hadir pada saat itu sekitar 114.000 orang dari kalangan para sahabat, menyampaikan berita yang Rasulullah SAW sampaikan pada hari tersebut kepada orang-orang setelah mereka, sampai pada hari ini kita mendengarnya tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada akhir hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ala hal ballagtu, qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala hal ballagtu, sampai 2 kali. Bukankah aku telah menyampaikan, maksudnya amanah yang Allah SWT bebankan kepada beliau untuk menyampaikan apa? Risalah Allah SWT kepada umatnya. Ya. Ini sama dengan hadis sebelumnya. Hanya hadis ini mukhtasar, ringkas dibandingkan dengan hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya panjang. Hanya karena di sini perbedaan rawi-rawinya. Yani perbedaan rawi-rawinya. Karena pada saat itu yang hadir pada pertemuan tersebut, pada hari tersebut banyak dari kalangan para sahabat, sehingga mereka meriwayatkan secara berbeda-beda. Dalam artian apa? Sahabat ini menceritakan, sahabat ini meriwayatkan hadisnya, seterusnya begitu. Ini
Imam Bukhari rahimahullah taala membawakan hadis ini dengan sanad yang berbeda dibandingkan dengan hadis sebelumnya, walaupun dari sisi sanadnya sama-sama diriwayatkan oleh para rawi yang thiqah. Ada berkaitan hadis ini dengan bab, judul bab sama yang enggak ada bedanya. Disebutkan oleh Nabi SAW di sini, ala liyuballigh syahid minkumul ghaib. Hendaklah orang yang hadir di antara kami menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ini adalah judul bab. Karena membunuh jiwa sehingga dikisos. Kemudian seorang yang telah menikah berzina maka dirajam sampai meninggal. Kemudian terakhir adalah mufariqul jamaah, meninggalkan jamaah dari kulitinihi, maksudnya murtad dari Islam. Maka ketika sebab ini apabila terjadi pada seseorang, apabila terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang, maka mereka adalah orang yang dari sisi darahnya sudah tidak maksum lagi, tidak terjaga lagi. Dan juga harta Islam menjaga dan memelihara hak harta seseorang. Nah, tidak boleh kemudian diambil tanpa sebab yang dibenarkan. Tanpa sebab yang dibenarkan. Kecuali bihaqil Islam, seperti contohnya zakat yang wajib, diat, kafarah, ini perkara yang wajib ditunaikan, yang diambil dari harta seseorang apabila dia terkena perkara-perkara ini. Demikian juga kehormatan seorang muslim adalah harus jaga, tidak boleh kemudian seorang merendahkan harkat, martabat, kehormatan orang lain. Ya, ini khulasah kesimpulan dari apa yang telah sama-sama kita baca. Kita masuk ke
bab berikutnya, bab yang ke-38. Bab yang ke-38, babu ismi man kadzaba 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan tentang dosa bagi orang yang berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan tentang apa? Dosa bagi orang yang berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya al-kadzibu itu khilafu shadq. Dusta itu lawan dari kejujuran. Makna al-kadzibu artinya apa? Menceritakan sesuatu, menyelisihi dari realita yang ada. Mengabarkan, menceritakan sesuatu, menyelisih dari realita yang ada, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Seseorang menceritakan sesuatu, dia hanya menukil saja. Ternyata berita itu adalah berita dusta, kita katakan ini adalah dusta. Walaupun dari sisi apa? Niat dia bukan sengaja. Tetapi apa yang disampaikan adalah perkara yang dusta. Ada yang lain lagi memang tujuannya berdusta. Maka sengaja atau tidak sengaja kalau menceritakan sesuatu yang tidak sesuai dengan realita yang ada, maka itu dikatakan dusta. Ya. Sebagian orang berpendapat bahwasanya yang namanya dusta itu apabila dikatakan dusta apabila disengaja. Dan apabila tidak disengaja maka tidak dikatakan dusta. Yang pertama kewajiban menyampaikan ilmu, kemudian yang kedua berbicara tentang apa hukumnya orang berdusta. Apalagi yang berkaitan dengan masalah ilmu, tentu lebih dahsyat lagi dosanya. Dosa dalam pembicaraan sehari-hari aja ini dikatakan sebagai suatu hal yang tercela dan suatu hal yang terlarang. Apalagi berdusta atas nama agama, atas nama Allah, atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih parah lagi, lebih dahsyat lagi dosanya. Beliau berkata telah mengabarkan kepada kami Syu'bah Ibn Hajjaj ma'ruf. Qala akhbarani Mansur. Beliau berkata telah mengabarkan kepadaku Mansur ibn Mu'tamar. Qala sami'tu Rib'iyah ibn Hirasim yaqul, dia berkata sami'tu Aliyan, aku telah mendengar Ali yaqul berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la takdzibu alayya, janganlah kalian berdusta atasku. Fa innahu man kadzaba alayya, sungguhnya orang yang berdusta atasku falyal jannar, hendaklah dia masuk ke dalam neraka. Kaitannya hadis ini dengan bab jelas sekali. Oh, hadis ini melarang dari berbuat dusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melazimkan dosa. Dan dosa itu melazimkan neraka. Ya. Larangan dari berdusta atas Nabi. Kemudian larangan ini melazimkan apa? Adanya dosa. Apabila dilakukan oleh seorang yang melanggar larangan syariah, tentu dia akan berdosa. Dan orang yang berdosa berhak lidukhuli nar. Ada pun rawi-rawinya. Yang pertama adalah Ali bin Ja'd Jauhari al-Baghdadi. Ini termasuk di antara
rawi yang berasal dari Irak, dari Baghdadi, bahkan dikatakan Baghdadi, dan telah kita jelaskan ini salah satu di antara guru Imam Bukhari dan seorang yang thiqah. Kemudian Syu'bah bin Hajjaj, imam min a'immati al-muhadditsin ma'ruf, termasuk di antara rawi yang syadid, yang sangat tegas sekali. Kemudian juga Mansur ibn Mu'tamir, ini juga seorang imam ma'ruf kalangan para ulama al-hadis. Kemudian yang keempat Rib'i ibn Hiras, ibn Jahs, nama lengkapnya Rib' ibn Amri ibn Abdullah ibn Malik ibn Ghalib ibn Qati'ah ibn Abbas ibn Baghid ibn Raith dan seterusnya. Ya. Dan beliau ini terkenal seorang abid, seorang yang wara', ahlul ibadah, seorang yang wara', berhati-hati sekali dalam masalah halal, haram dan seterusnya, perkara-perkara yang syubhat. Dan disebutkan tentang rawi ini, Rib'i ini, Hiras ini, ada seorang yang hampir tidak pernah berdusta. Tidak pernah berdusta. Ya, tidak pernah berdusta. Salah satu contohnya adalah beliau ini punya 2 orang anak. Nah, anaknya ini, qadarullah, dia ini jadi pemberontak, melawan dan menentang Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi. Memberontak dan menentang, termasuk di antara orang yang dicari-cari oleh Hajjaj. Kemudian ada orang mengabarkan kepada Hajjaj bahwa bapak 2 orang anak ini tidak pernah berdusta walaupun 1 kali. Baik, kirimkan saja kepadanya orang untuk menanyakan di mana anaknya bersembunyi. Anak-anaknya apa? DPO, dicari-cari sama Hajjaj ini untuk dihukum. Dan bapaknya seorang yang tidak pernah berdusta. Maka Hajjaj mengirimkan orang untuk menanyakan tentang kedua anaknya. Kemudian ditanya bapaknya ini, Rib'i bin Hiras ini, di mana anakmu? Maka bapaknya menjawab, huma fil bait, keduanya ada di rumah itu, di rumah. Tidak berusaha untuk menyembunyikan, menjawab apa adanya, itu di rumah. Maka ketika berita ini sampai kepada Hajjaj, dia berkata, kami telah memaafkan kedua anakmu. Karena apa? Kejujuranmu. Karena apa? Karena kejujurannya. Sudah Nabi ini ya. Dan beliau ini bersumpah tidak akan tertawa, tidak akan tersenyum selama hidupnya hingga dia mengetahui di mana tempatnya di akhirat, apakah di surga atau di neraka. Enggak pernah tertawa, enggak pernah tersenyum dalam hidupnya, kecuali ketika setelah meninggal. Faqala ghasiluhu, orang yang membandingkan mayatnya. Nah, kami pada masa hidupnya tidak pernah melihat dia tersenyum kecuali ketika dia sudah meninggal. Senantiasa tersenyum, tampak sekali di kedua bibirnya. Sampai kemudian kami masukkan ke dalam kuburnya. Maknanya apa? Setelah meninggal, Allah SWT tampakkan kepadanya di mana tempat dia nanti di akhirat, yaitu di surga. Maka tersenyumlah dia dalam keadaan seperti itu. Masya Allah. Ini termasuk di antara orang-orang yang saleh. Ya. Ini seorang tabi'i, seorang thiqah, ya. Dan beliau meninggal pada masa khilafah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Adapun yang kelima adalah sahabat Ali bin Abi Thalib, ma'ruf Amirul Mukminin, khalifah yang keempat
dan beliau adalah anak paman Rasulullah SAW dan juga menantu beliau karena dinikah dengan putri beliau Fatimah Az-Zahra, dan ibu beliau namanya Fatimah bintu Asad bin Hashim masuk Islam pada zaman Nabi SAW, kemudian hijrah ke Madinah, kemudian meninggal pada masa hidup Nabi SAW, dan Nabi SAW menyolatkannya dan menguburkannya. Ya, adapun kunyahnya sahabat Ali bin Abi Thalib adalah Abul Hasan. Tapi Nabi SAW memberi kunyah kepada beliau dengan kunyah Abu Turab. Ya, suatu saat Nabi SAW keluar dari rumah beliau, kemudian mendapatkan sahabat Ali ini di masjid siang-siang tidur dalam keadaan mukanya diterpa oleh debu. Ya, tidur di masjid, kemudian panas, ma'ruflah di daerah padang pasir seperti itu. Debu berterbangan di mana-mana sampai kemudian tubuhnya dan mukanya diterpa oleh debu. Maka Nabi SAW mengatakan, "Kum ya Abu Turab." Bangunlah wahai Abu Turab, begitu ya. Seperti itu ya. Jadi Nabi SAW kadang-kadang menyebut nama sahabat dengan nama kunyahnya. Seperti sahabat Abu Hurairah. Ya Abahir. Seperti sahabat kecilnya. Ya Aba Umar Aina Nughair. Ya. Ini menunjukkan apa? Bahwa Nabi SAW dekat dengan para sahabatnya ya, dengan memberi kunyah kepada mereka. Ya. Kunyahnya adalah Abul Hasan dan beliau adalah saudara. Dalam artian apa? Sebagaimana ketika para sahabat Nabi SAW dan Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, maka Rasulullah mempersaudarakan antara sahabat satu dengan yang lainnya. Maka Nabi SAW mempersaudarakan dirinya dengan siapa? Dengan Ali. Beliau mengatakan, "Anta akhi fid dunya wal akhirah." Engkau adalah saudaraku di dunia dan di akhirat. Ya. Dan ini termasuk di antara khalifah yang pertama dari kalangan Bani Hashim ya. Karena sebelumnya tidak Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman radhiyallahu taala anhum, mereka bukan dari kalangan Bani Hashim. Baru datang Ali bin Abi Thalib, maka dia termasuk di antara khalifah yang dari kalangan Bani Hashim. Ya. Beliau termasuk di antara salah satu dari 10 para sahabat yang Rasulullah kabarkan termasuk di antara Ahlul Jannah. Ya. Dan juga termasuk di antara salah satu dari 6 orang yang dipilih Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk kemudian menentukan siapa khalifah setelah wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Nabi SAW ridha kepada mereka semuanya, ya. Dan seluruh peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi SAW, peperangan dan seterusnya, ini semua diikuti oleh Ali bin Abi Thalib, kecuali pada waktu perang Tabuk ya. Beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti beliau ketika beliau pergi ke perang Tabuk menjadi pimpinan di Madinah ya. Dan banyak kejadiannya. Seperti pada waktu Yaumul Khaybar, Rasulullah SAW memberikan bendera kepada beliau dan mengatakan bahwa Allah SWT akan membukakan Khaybar ini melalui tangan beliau. Dan kalau kita lihat keutamaan beliau banyak sekali ya, tentang keberanian beliau luar biasa ya, Masya Allah ya. Tentang keberanian beliau, kepahlawanan beliau, ilmunya juga luar biasa ya, sehingga kita banyak sekali mendapatkan perkataan-perkataan yang penuh dengan hikmah yang datang dari beliau ya. Dan beliau ini meriwayatkan dari Nabi SAW ada sekitar 586 hadis ya, meriwayatkan dari Nabi SAW sekitar 586 hadis ya. Menjadi khalifah selama 5 tahun ya. 5 tahun kurang berapa bulan begitu ya.
Dan beliau ya di baiat menjadi khalifah setelah meninggalnya Utsman, karena beliau pada saat itu adalah di antara para sahabat yang paling afdal, tidak tersisa kecuali beliau yang paling afdal di antara para sahabat yang lainnya. Kemudian terbunuh oleh seorang khariji, Abdurrahman bin Muljam Al-Muradi, ya, dari kabilah Al-Hamir, dengan pedang ya yang sebelumnya telah dibubui racun, ya, ditebas dari arah kepalanya begini ya, pada waktu malam Jumat. Masya Allah, ya, malam Jumat meninggal. Dan beliau meninggal di Kufah ya, meninggal di Kufah tanggal 19 Ramadan tahun 60, sekitar tahun 40, berumur 63 tahun ya. Dan Masya Allah ya, wajahnya terkenal bagus, kemudian tinggi ya, wajahnya disebutkan seperti Lailatul Qadar, bulan purnama ketika dia tampak begitu ya. Dan beliau dikuburkan di Kufah, tetapi kuburnya tidak ada yang tahu di mana. Kuburannya tidak ada seorang pun yang tahu. Karena apa? Dihilangkan, disembunyikan. Karena apa? Dikhawatirkan baik dari kalangan Khawarij dan juga dari kalangan orang-orang yang fanatik terhadap beliau akan mengagungkannya. Nah, oleh sebab itu pada saat dikuburkan disembunyikan, tidak ada seorang yang tahu di mana tempat beliau dikuburkan. Yang jelas dikuburkan di kota Kufah. Adapun faedah dari hadis yang telah kita sama-sama ketahui tadi, yang pertama adalah dalam hadis itu menunjukkan dalil tentang haramnya berdusta atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini termasuk di antara kabirah minal kabair dzunub, termasuk di antara dosa-dosa besar. Dan pendapat yang masyhur di kalangan para ulama bahwa pelakunya itu tidak dikafirkan kecuali kalau dia menghalalkannya. Walaupun di sana ada penukilan dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan man kadzaba 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam muta'ammidan kafara wa arkadamu. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya barang siapa yang berdusta atas Nabi SAW dengan sengaja, maka dia telah kafir dan darahnya ditumpahkan. Dan berarti apa? Halal darahnya. Tapi penisbatan kepada Imam Syafi'i dikatakan oleh Imam Haramain bahwa ini adalah sebuah kesalahan. Nah, penisbatannya kepada perkataan Imam Syafi'i ini tidak disahihkan. Begitu menurut Imam Haramain. Imam Haramain termasuk di antara ulama dari kalangan Syafi'iyah. Dan Imam Nawawi, kalau untuk perhatikan dalam derajat para rawi, di sana ada kalimat derajat para rawi, ada yang dikatakan kadzab, rawi fulan kadzab. Nah, kemudian rawi fulan matruk. Nah, matruk dengan kadzab biasanya dibedakan. Kadzab itu biasanya dikatakan kepada orang yang berdusta atas Nabi. Kadzab wadda', pendusta. Kalau kemudian disebut dengan kalimat matruk,
dia berdusta, tapi dikenal berdusta dari pembicaraan sehari-hari. Tidak diketahui kedustaannya atas Nabi. Ya. Adapun kalau orang sekali saja berdusta atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sengaja, fasak, dikatakan fasik, dan seluruh riwayatnya ditolak semuanya. Seperti dikatakan oleh Imam Nawawi, apabila seorang rawi diketahui dia berdusta atas Nabi SAW, maka dikatakan sebagai seorang rawi yang fasik, dan kemudian seluruh periwayatnya ditolak. Bahkan Ibnu Salah mengatakan, wala yuqbal minhu riwayatun abadan wala tuqbal taubatuhu minhu. Riwayatnya sama sekali tidak bisa diterima, bahkan taubatnya pun tidak diterima. Karena apa? Dikhawatirkan kalau dia bertobat, karena ini perkara yang bukan sepele ya, walaupun dia bertobat masih ada sisa-sisa kedustaan yang pernah dia lakukan. Ya kalau di sisi Allah SWT mungkin taubatnya Allah SWT terima. Insya'a ghafirlahu wa insya'a adzabahu. Tetapi bagi para ulama al-hadis taubatnya tidak diterima. Maksudnya apa? Bahwasanya seluruh hadisnya ditolak. Nah, karena dusta tadi itu. Ya. Sebagaimana apa? Sebagaimana orang yang memberikan kesaksian dusta. Nah, sebagaimana orang yang memberikan kesaksian dusta. Karena para ulama tidak membedakan antara riwayat hadis dengan apa? Dengan memberikan persaksian, sama. Ketika meriwayatkan hadis itu sama saja dengan apa? Orang yang memberikan kesaksian. Kalau dusta sekali saja, maka tidak akan pernah diterima persaksiannya. Tidak akan pernah diterima periwayatan hadisnya. Ya. Bahkan seharusnya periwayatan hadis itu lebih dahsyat lagi, lebih keras lagi dalam masalah pensyaratannya. Ya. Karena apa? Karena ini berbicara masalah syariat. Nah, berbicara masalah agama. Masalah keharamannya juga tidak ada bedanya. Haramnya berdusta atas Nabi SAW dan juga haramnya berdusta atas lainnya, sama saja. Karena ini semua termasuk di antara hadis ini juga menunjukkan tentang apa? Haramnya berdusta. Ya. Karena di sana ada hadis yang lain yang menunjukkan tentang haramnya iyyaka wa al-kadzib. Nah, semuanya termasuk di antara dosa besar dengan ijma' kaum muslimin. Hanya mungkin di sana ada sebagian di antara kelompok yang menyimpang mengatakan bahwasanya kalau kami berdusta atas Nabi Muhammad SAW itu haram. Tapi kalau berdusta untuk maslahah beliau, begitu ya katanya ya. Berdusta untuk maslahah beliau, maka ini tidak termasuk dalam larangan ini. Terutama dari kalangan orang-orang al-karramiyah, kalangan sufiyah. Ya. Seperti apa yang terjadi pada hadis yang masyhur ya di kalangan ahlu tafsir ya. Tentang apa? Tentang keutamaan setiap surah di antara surah yang ada dalam Al-Qur'an. Kalau antum membaca salah satu di antara tafsir Waqidi, itu di sana setiap awal surah disebutkan tentang keutamaannya. Dari sahabat Abdullah bin Abbas. Ini hadis maudhu'. Nah, dan banyak di antara ahli tafsir yang meletakkan hadis tentang keutamaan setiap surah yang ada dalam Al-Quran di awal setiap surah. Padahal hadis itu adalah hadis maudhu'. Hadis maudhu' ya. Kenapa? Nah, katanya
yang melakukan kedustaan tersebut, ya, itu melihat bahwasanya manusia pada zaman dia banyak melupakan Al-Quran, melainkan dari apa? Mendalimi Al-Quran, lebih sibuk dengan apa? Fikih Hanafi, mempelajari fikih, dan juga mempelajari apa? Al-Maghazinya, karya dari Imam Ibnu Ishaq, melupakan Al-Quran. Akhirnya dia apa yang dia lakukan? Dia mereka hadis yang menunjukkan tentang keutamaan setiap surah yang ada dalam Al-Quran, kemudian menisbatkannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikira oleh manusia bahwa itu adalah benar, ternyata itu adalah dusta. Ya, begitu ya. Orang ini mengatakan bahwasanya kedustaan seperti itu diperbolehkan karena apa? Ini bukan berdusta atas Nabi, tapi berdusta untuk Nabi katanya, untuk kebaikan Nabi. Nabi SAW nggak butuh kedustaan seperti ini. Agama Islam telah sempurna. Nah, ini karena kebodohan mereka, karena kejahilan mereka ya. Masya Allah, namanya kejahilan luar biasa bentuknya ya. Dan juga ini salah satu adab ya, jadi hadis yang ya, barang siapa meriwayatkan hadis, dia mengetahui atau kemudian dia mengira bahwa hadis itu adalah maudhu, tapi dia tidak menjelaskan tentang kedudukan hadis tersebut, tentang rawi-rawi hadis tersebut. Seorang meriwayatkan hadis, dia mengetahui atau menyangka hadisnya itu maudhu, tapi dia menjelaskan apa? Ketika menyampaikan hadis tersebut, tidak menjelaskan kepada orang-orang yang di hadapannya bahwa hadis ini adalah maudhu, la asla lahu. Seperti sering kita dapatkan ya, para khatib. Ya, para khatib ketika meriwayatkan hadis dari Nabi SAW tidak memperhatikan, langsung mengatakan qala Nabi SAW. Nah, salah satu contohnya yang banyak sekali disebutkan, sering kita dengar ya, tentang ikhtilaf ummatir rahmah. Ini hadis la asla lahu. Kadang menyebutkan tentang keutamaan sesuatu. Contohnya ya. Nah, tahaddamu bil aqiq fa innahu fi barakah. Pakailah aqiq katanya, aqiq. Nah, karena aqiq ini ada barokahnya katanya. Nah, ini susah hadis ini. La asla lahu. Atau kemudian kadang-kadang seorang pedagang sayuran meriwayatkan hadis maudhu', qul batinjan fa innahu fiha barakah. Makanlah batinjan. Batinjan itu apa? Terong, karena pada terong ini ada barokahnya. Hadis maudhu' seperti ini sering disebutkan oleh orang-orang seperti ini. Kalau dia tidak menjelaskan tentang kedudukan dan derajat hadis ini, maka dia termasuk di antara dimasukkan dalam golongan orang-orang yang berdusta atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena disebutkan dalam hadis yang sahih, man hadatsa anni bi haditsin yura annahu kadzibun wa huwa ahadul kadzibina. Barang siapa meriwayatkan hadis dariku dan dia mengira bahwa hadisnya tadi adalah dusta, maka dia termasuk di antara salah satu dari kalangan para pendusta. Ya, oleh sebab itu kita harus betul-betul ketika menyampaikan hadis Nabi SAW harus tahu kedudukannya. Kalaupun tidak tahu kedudukannya, maka kita nisbatkan kepada rawinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, jangan kemudian langsung qala Nabi SAW tanpa menyebutkan siapa yang meriwayatkannya. Kalau kemudian kita sudah sebutkan bahwa hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, maka cukup.
Maksudnya apa? Tabri'ud dzimmah. Apalagi kalau kemudian dia sebutkan lagi menurut Syekh Fulan dan Fulan atau menurut muhaqqiq Fulan dan seterusnya bahwa hadis ini hasan, hadis ini sahih dengan berbagai macam jalan riwayatannya, ya. Dan juga ketika meriwayatkan hadis yang dhaif, maka tidak boleh menggunakan sighah jazm. Kadang mungkin sebagian di antara para ulama bertoleransi dalam masalah periwayatan hadis dhaif dalam masalah fadhail amal. Tapi dia tidak boleh menggunakan konteks periwayatan dengan kalimat yang pasti. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam au fa'ala amra, enggak boleh. Ini adabnya ya. Apa yang diperbolehkan? Dia menggunakan kalimat ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam au jaa anhu, atau datang dari beliau kada wa kada, au yudkaru anhu yuhka, dan seterusnya, au balaghana, sampai kepada kami seperti ini dan seterusnya, maka boleh meriwayatkan dengan cara seperti ini. Tidak boleh mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam au fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam au amara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, Rasulullah melakukan seperti ini, Rasulullah memerintahkan seperti itu, maka tidak boleh. Kalau dia beranggapan bahwa hadis yang dia sampaikan adalah hadis dhaif. Qala au fa'ala amara itu hanya diperbolehkan pada hadis-hadis yang derajatnya hasan ataupun sahih. Ya, seperti ini. Ini adab dalam meriwayatkan hadis. Dan dari orang-orang yang berdosa atas Nabi SAW, di antaranya adalah orang-orang zanadiqah, orang zindiq. Tujuannya untuk apa? Untuk menghancurkan Islam dari dalam. Mereka hendak merusak Islam dari Al-Quran, jelas gak bisa. Gak mungkin Al-Quran dipalsukan ya. Ditambah, dikurangi, gak mungkin. Ya. Yang mungkin apa? Dari hadis Nabi SAW. Kalau Al-Quran, Masya Allah, Allah SWT langsung menjaganya dengan nas. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tetapi apa? Mereka lewat hadis ini. Orang-orang zindik ini merusak Islam lewat hadis Nabi SAW karena mereka tahu sisi ini yang mereka hanya bisa masuki. Sehingga banyak sekali di antara orang-orang zindik ini meriwayatkan hadis palsu, seperti Mughirah bin Sa'id al-Kufi, Muhammad bin Sa'id al-Maslub. Nah, sehingga apa? Hadis-hadis yang mereka sampaikan menimbulkan keraguan tentang kebenarannya. Seperti contohnya mereka meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana khatamul nabiyyin, la nabiyya ba'd illa ayasha Allah, katanya. Nah, ana khatamul nabiyyin, la nabiyya ba'di illa ayasha Allah. Illa ayasha Allah ini adalah apa? Kalimat yang mereka palsukan. Ya. Atau kemudian orang-orang yang fanatik kepada seseorang atau pada kelompoknya. Seperti orang-orang Hanafi. Orang Hanafi ini fanatik. Kalau antum lihat dalam kitab-kitab mereka, kitab-kitab yang ghair mu'tabar ya, itu bagaimana mereka menceritakan tentang keutamaan Imam Abu Hanifah. Salah satu di antara yang mereka sebutkan, bagaimana Imam Abu Hanifah suatu saat sholat di dalam Ka'bah. Kaki kanannya diangkat, kemudian membaca dalam rakaat pertama 15 juz. Kemudian setelah itu rakaat yang berikutnya kaki kirinya diangkat, kemudian menyelesaikan 15 juz yang terakhir. Ketika selesai baca al-munadi yunadi, datanglah seorang
berteriak, ya Abu Hanifah, sungguh Allah SWT telah mengampuni dosa-dosa para pengikutmu. Kemudian salah satu di antara riwayat yang dusta, bahwasanya kata mereka nanti pada akhir zaman ketika datang Nabi Isa ibn Maryam itu datang dengan membawa fikih Hanafi, kata dia. Ya. Nah, dulu kita belajar tentang masalah seperti ini ya. Kita sudah lupa tentang lafaz-lafaznya. Ya. Dan juga orang-orang yang fanatik terhadap individu seperti kepada Ali bin Abi Thalib ya. Mereka meriwayatkan hadis-hadis dusta tentang Ali bin Abi Thalib. Nadru ila wajh Ali ibadatun, katanya. Melihat wajah Ali itu adalah ibadah, katanya. Ya. Dan banyak lagi kedustaan-kedustaan atas nama beliau ini ya. Sampai disebutkan ya oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Kifayah mengatakan aqarra indi rajulun minaz zanadiqah annahu wada'a 400 hadis fa yatajawwal bainan nas. Salah seorang zindik ini telah mengakui di hadapanku berdusta dengan membuat dan mereka hadis Nabi SAW sebanyak 400 hadis, dan hadis itu katanya itu tersebar di kalangan manusia. Kemudian di antara mereka juga ada seperti tadi orang karena hanya dunia saja tidak mencari karena apa? Tidak mencari kecuali karena dunia tadi. Yang penjual akik memalsukan hadis tentang keutamaan akik, nanti penjual penjual hadrawat sayur-sayuran memalsukan hadis tentang keutamaan sayur-sayuran dan seterusnya. Nah, seperti ini ya. Seperti apa yang terjadi tentang keutamaan setiap surah ya yang dipalsukan oleh Nuh ibn Abi Maryam. Dia berkata ketika tanya kenapa kamu memalsukan hadis ini, maka dia berkata faqala inni ra'aitun nas qad aradu al-Qur'an wastaqalu bi fiqh Abi Hanifah wa Mu'adz bin Abi Ishaq wa wa'adu hadzal hadis. Kenapa engkau melakukan seperti ini? Yaitu memalsukan hadis Nabi SAW tentang keutamaan setiap surah yang ada dalam Al-Quran. Maka dia berkata, aku melihat orang sudah pada berpaling dari Al-Quran, sibuk dengan fikih Abu Hanifah. Maka aku memalsukan hadis ini supaya mereka kembali kepada Al-Quran, memberikan perhatian kepada Al-Quran. Seperti itu ya. Bagaimana kita mengetahui bahwa hadis ini palsu? Yang pertama adalah dengan ikrar, pernyataan dari orang yang memalsukan sendiri. Seperti tadi, apa yang dilakukan oleh Nuh ibn Abi Maryam, dia mengakui tentang apa yang dia lakukan. Ya. Atau kemudian dari sisi lafadznya ya. Dari sisi lafadznya itu lemah ya. Secara zahir langsung ketahui bahwa ini adalah dusta ya. Seperti tadi. Hadis tentang masalah keutamaan ulu batinjan fa innahu fihi barakah. Makalah batinjan. Sungguhnya batinjannya ada berkahnya. Dari lafaz hadisnya bisa diketahui bahwa ini adalah lafaz dusta. Atau kemudian dari rawi-rawinya sendiri. Maksudnya apa? Kalau kita pelajari sejarah para rawi, kita bisa mengetahui kapan lahirnya, kapan meninggalnya. Dia mendapatkan dari seorang rawi antara lahirnya dia dan hidupnya guru dia itu tidak nyambung. Dia belum lahir, gurunya sudah sudah meriwayatkan hadis. Kapan bertemunya? Atau kedua-duanya tidak pernah bertemu dalam majelis ilmu. Bagaimana dia bisa meriwayatkan hadis seperti itu? Dan ini tugas para ulama al-hadis ini. Luar biasa sekali ya mereka ya. Kerja mereka itu Masya Allah. Kalau antum melihat dalam buku riwayat tentang para rawi itu teliti sekali. Kapan lahirnya, kapan meninggalnya, kapan mulai belajar ilmunya, kepada siapa saja dia belajar, di mana saja dia belajar,
rehlah talabul ilmi di mana saja dia lakukan dan seterusnya. Ya. Seperti itu ya. Ketika dikatakan kepada salah seorang alim dan ulama al-hadis Abdullah bin Mubarak, hadhihi al-hadis mawdu'ah, qala ya'ishu laha jahabah. Ini hadis mawdu' ini. Maka Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan, inilah maksudnya apa? Kehidupan para ulama, yaitu meneliti hadis mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang mawdu', mana hadis yang sahih dan sebagainya. Ini pekerjaan para ulama, bukan orang-orang yang sepele. Ya, orang-orang yang luar biasa, begitu ya. Tapi untuk sementara kita sudahi kajian kita kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada kajian berikutnya, masih pada bab yang sama, juga hadis yang hampir sama dari si maknanya. Untuk sementara kita cukupkan dulu kajian kita pada malam hari ini. Jazakumullah khair ala husni ihtimamikum wa istima'ikum. Dan kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.